Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 2B, kelompok 5 yang beranggotakan ada Kamila Rizky dengan NIM 2404228, Neza Musika Indah dengan NIM 2408785, Fasya Salsabila dengan NIM 2402925, Elsa Amelia dengan NIM 2407005, Sinta Amelia dengan NIM 2406901. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait isi simulasi pembelajaran. Yang pertama, kelompok 5 mengambil materi tentang ragam bentang alam di Indonesia dan keterkaitannya dengan profesi. Kemudian, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik menganalisis hubungan antara bentang alam atau permukaan bumi dengan profesi atau mata pencaharian masyarakat di sekitarnya, serta memahami bagaimana manusia memanfaatkan dan menjaga kelestarian alam tersebut. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara bentang alam dengan profesi masyarakat, serta cara mereka mengatasi tantangan alam di lingkungannya, melalui diskusi kelompok tentang kondisi wilayah Indonesia dengan studi kasus Papua secara logis dan kritis. Kemudian juga ada model pembelajarannya. Di sini kami menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan kontekstual serta menggunakan metode pengamatan, diskusi kelompok, studi kasus, serta presentasi. Kemudian ada juga sarana dan prasarana yang kelompok kami gunakan. Yang pertama, media digital. Media digitalnya berupa bentang alam, mencakup ilustrasi pantai, dataran rendah, dataran tinggi atau perbukitan, dan sebagainya. Kemudian juga ada media digital berupa teks cerita mengenai kisah pemuda adat di hutan Papua. Serta ada media fisik, di mana media fisiknya ini gambar nelayan yang sedang di laut dan juga petani di gunung. Kemudian juga ada LKPD, di mana LKPD-nya ini merupakan dengan tema Papua bukan tanah kosong. Terus juga kita menggunakan laptop serta proyektor. Nah, kegiatan pembelajarannya ini terdiri dari kegiatan awal, kemudian juga kegiatan inti dan penutup. Di penutup kita juga melakukan refleksi tentang apa saja yang sudah kita lakukan selama proses pembelajaran tadi. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan terkait isi simulasi praktik mengajar sekian. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mimpin doa? Neja Ibu. Oke, boleh Neja dipimpin ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Mutia. Kenapa tuh Mutia? Sakit katanya Mutia. Ya, semoga Mutia cepat sembuh ya. Kita doakan bersama. Amin. Nah, Ibu ada gambar yang bakal Ibu tunjukin ke kalian. Nah, ini dia. Ada yang tahu gak di gambar apa? Tahu. Kalian Ibu. Sama petani Bu. Lagi di sawah. Petaninya. Jadi ini ada gunung sama Petani. ya. Kalau ini Nelayan. kira-kira apa perbedaan dari kedua gambar ini? Ada yang mau coba ngejelasin? Aku Ibu. Boleh. Yang ini adanya di laut Ibu, kan nelayan Ibu. Ya. Terus yang itu ada di sawah Ibu, petani. Betul ya. Kira-kira, oh ya, apresiasi dulu dong, karena Lala udah mau jawab. Nah, kira-kira kenapa mereka beda-beda nih pekerjaannya? Kenapa ya? Kenapa tuh? Nggak tahu Ibu. Nah, jadi ini ada dua gambar ya. Ada gambar nelayan sama laut dan juga ada gambar petani sama gunungnya, sama sawah gunung ya. Nah, di pantai atau di laut itu
profesinya masyarakat bekerja sebagai nelayan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak profesi nelayan sebagai apa? Ya, terlihat ya di gambarnya. Terus kalau petani dengan sawah biasanya ngapain aja tuh? Panen Padi. Tuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentang alam dan juga profesinya gitu. Profesi masyarakat sesuai bentang alamnya. Nah, melalui materi ini, Ibu harap kalian jadi tahu gitu ya, apa itu bentang alam, dan profesi masyarakat sekitar terkait bentang alam tersebut gitu yang sesuai dengan bentang alam yang mereka tempati. Nah, sekarang Ibu mau ngasih kertas ya ke kalian yang harus kalian isi sebagai pemahaman awal kalian tentang bentang alam dan profesinya. Ibu ini diisi di sininya. Iya, di situnya ya isi. Ibu kasih waktu kalian 5 menit buat ngisinya ya. Ada yang udah? Udah Boleh ke Ibu ini. Oke, makasih. Tadi kalian udah ngisi ya yang di kertas yang Ibu bagikan? Iya, udah. Tadi kalian ngisi apa, bentang alam tuh apa menurut kalian? Ini daerah tempat tinggalnya Ibu. Ya, bisa ya, daerah tempat tinggal masyarakat sekitar kita gitu ya. Tadi ada apa aja nih? Ada pantai, dataran rendah, dataran tinggi, hutan. Ya, jadi bentang alam itu bisa disebut juga sebagai tempat tinggal kita gitu ya, masyarakat Indonesia gitu, yang tempat tinggalnya itu ada di pantai, ada di dataran rendah, dataran tinggi, atau perbukitan, dan juga bahkan hutan gitu ya. Dan setiap masyarakat yang tinggal di daerahnya masing-masing ini, entah itu di pantai, dataran rendah, dataran tinggi atau hutan, perbukitan dan sebagainya, itu punya karakteristiknya masing-masing gitu tiap daerahnya. Dan dengan karakteristik dari daerah tersebut, jadi pasti masyarakat yang tinggal di situ punya mata pencahariannya masing-masing gitu ya, menyesuaikan dengan bentang alam yang mereka tempati gitu. Kayak ini nih, pantai punya ciri-cirinya berada di dekat laut, udaranya panas gitu ya, banyak terdapat pasir dan air asin, juga ada ikan-ikan gitu ya karena di pantai. Maka profesi masyarakat yang tinggal di daerah pantai itu sebagai apa? Nelayan. Atau pedagang ikan. Ya, betul. Begitu juga dataran rendah, dataran tinggi atau perbukitan, dan juga hutan gitu. Nah, sekarang Ibu ada cerita gitu. Bisa dibaca ini cerita tentang apa? Kisah pemuda adat di hutan Papua. Ada yang mau bacain nggak ceritanya? Aku Bu. Boleh ya? Di sebuah kampung yang terletak di kawasan hutan perbukitan Papua, masyarakat hidup sangat bergantung pada alam. Hutan menjadi tempat mereka mencari makanan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani tradisional, pencari sagu, dan pemburu hewan liar seperti babi hutan dan kasuari untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga mereka. Berburu juga menjadi bagian dari tradisi adat yang menjaga kebersamaan warga desa. Namun, saat ini wilayah hutan tempat mereka biasa berburu dan mencari makan mulai berkurang karena sebagian wilayah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Akibatnya, hewan buruan mulai sulit ditemukan. Bahkan beberapa hewan masuk ke wilayah perkebunan warga karena habitatnya terganggu. Masyarakat kampung kemudian mulai berdiskusi dan bekerja sama untuk menjaga hutan yang masih tersisa agar kehidupan mereka tetap terjaga. Nah, kalian udah menyimak cerita ini dengan baik ya, yang Ibu lihat gitu. Kalian mendengarkan Elsa dengan sangat baik gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Elsa karena udah baca ini. Nah, sekarang hitung 1 sampai 2
dua ya, karena ibu akan membentuk kelompok untuk kalian. Boleh dari Pasha dulu. 1, 2, 1. 2. Nah, kelompok yang nomornya 1 kumpul dengan nomor 1 dan juga yang 2 dengan nomor 2 ya. Sama boleh sekarang. Aku 2 di sini 2. Aku 2 di sini 2. Nah, ini udah ngebentuk kelompok 1 dan kelompok 2? Udah. Oke, udah kenal ya teman-temannya siapa? Nah, sekarang ibu ada lembar kerja buat kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Ibu bagikan sekarang. Terima kasih, Bu. Iya. Ya. Nah, buka ke halaman pertama ya. Nah, di situ kalian tulis ya nama kelompok kalian kelompok berapa, terus anggota kelompoknya siapa aja. Ibu kasih waktu kalian buat isi dulu. Udah, Ibu. Oke. Nah, abis itu kita lihat sama-sama ya petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, coba bacain. Perhatikan media digital alam yang ditampilkan guru. Ya, nanti ibu tampilkan lagi ya, selama kalian mengerjakan nanti ibu tampilkan lagi tabelnya yang tadi ya, yang tadi di awal. Kemudian coba baca nomor 2. Simak dan amati media digital cerita kisah pemuda ada di hutan Papua dengan baik. Ya, kalian masih ingat ceritanya? Tadi udah menyimak? Masih, Bu. Ya. Nah, habis itu kalian diskusikan bersama gitu ya jawabannya. Yuk, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab dengan teman kelompok kalian. Nah, habis itu hasil diskusi kalian jangan lupa diisi sesuai pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada juga kesimpulan di akhirnya yang harus kalian sama kelompok kalian isi. Kalau ada yang ditanyain, tanyain aja ya. Oke, Ibu. Ibu kasih waktu kalian ngerjain selama 25 menit. Siap, Ibu. Oke, anak-anak udah? Udah, Ibu. Beneran, kelompok 1 udah? Udah. Kelompok 2 udah? Ini kelompok 1. Oh iya, kelompok 1 nih kelompok 2 ya. Udah semua ya berarti ya? Iya. Nah, sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, hasil kerja kalian di depan kelas. Mau dari kelompok mana dulu? Ibu. Perwakilan kelompoknya maju ke depan. Kita sulit sini. Ayo, apa nih? Coba sering batuk. Ke Berapa kali? 3 kali sok. Oke, kali. Benar. Mau berarti kelompok berapa dulu? Mau kelompok pertama? Terserah. Kelompok pertama dulu. Iya. Kelompok Mau pertama dulu. dulu. Oke. Iya. sok. Di mana Ibu di sini, Ibu? Iya, di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Pada keren-keren nih jawaban kalian. Ibu sangat mengapresiasi dan bangga kepada kalian sudah menjawab dengan sebagus itu. Mantap. Nah, kalian kan udah ngerjain LKPD, tadi juga ada yang presentasi. Nah, ibu mau sedikit ngasih feedback ya ke kalian. Jadi bentang alam itu dapat memengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Kayak tadi kan pantai, rata-rata pekerjaannya sebagai nelayan, di dataran rendah sebagai petani dan sebagainya. Nah, itu tuh karena masyarakat biasanya memilih pekerjaan yang sesuai dengan kondisi lingkungan atau tempat tinggal mereka gitu. Nah, selain itu beberapa tuh nggak cuma sekedar pekerjaan sebagai pekerjaan aja, ada juga mengandung unsur adaptasi sosial dan budayanya. Nah, seperti saudara kita di Papua, di situ mereka kan tempat tinggalnya di hutan gitu.
Jadi mereka berprofesinya ya di hutan seperti berburu dan sebagainya gitu. Mereka tuh menjadikan hal tersebut sebagai keseharian mereka, gak cuma sebagai profesi mereka gitu, tapi sebagai keseharian mereka sehari-hari seperti itu, karena emang jauh juga kan ya dari pusat kota gitu tempat tinggalnya. Dan ibu juga pengen menumbuhkan kesadaran kepada kalian semua gitu, bahwasanya di Papua itu sekarang sedang ada yang tahu nggak ada apa? Enggak, Bu. Apa? Sawit. Iya, ada penanaman sawit berskala besar ya tadi kan sesuai ceritanya seperti itu. Jadi kan pasti jadi tantangan tersendiri kan bagi saudara-saudara kita di Papua gitu. Nah, tadi kita belajar materi tentang apa? Bentang alam dan profesinya. Ya, betul. Tadi kita udah melakukan kegiatan belajar dari awal sampai pada tahap ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang mau nyimpulin nggak terkait materi kita hari ini? Aku Ibu. Boleh Masya. Oke, jadi sekarang ini tadi ini kita udah belajar tentang bentang alam dan kaitannya dengan profesi mereka. Nah, bentang alam ini merupakan daerah tempat tinggal yang kita tempati. Terus juga profesi masyarakat ini sangat bergantung pada kondisi bentang alam. Karena sumber daya yang tersedia akan diberikan pada pengertian oleh warga sekitarnya. Terus juga ada jenis-jenis bentang alam Ibu. Yang pertama itu ada pantai, ada dataran rendah, dataran tinggi atau perbukitan, dan yang terakhir ada hutan. Gitu Ibu. Oke, tepuk tangan buat Tasya. Nah, perasaan kalian gimana nih selama kita belajar tentang materi ini? Benar, gak bosan? Oke, terima kasih banyak ya buat kalian semua udah melakukan pembelajaran dengan baik gitu ya dari awal sampai sekarang gitu. Nah, sekarang sudah selesai ya kegiatan belajar kita hari ini tentang materi bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin sama Najwa lagi. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah ya. Boleh sekarang pulang. Jangan lupa piket ya. Sekian video simulasi pembelajaran dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.